Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Pusapandini dari kelas 1 MIA. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan sebuah konfigurasi dari HTTP atau kepanjangannya Hypertext Transfer Protocol. Jadi fungsi HTTP ini apa sih? Jadi udah kita tahu dari kepanjangannya transfer, berarti fungsi HTTP itu adalah mengatur format dan bagaimana sebuah data itu ditransmisikan sesuai permintaan klien. Jadi nanti kita tuh klien itu minta ke server, nanti baru transmisikan ke klien seperti itu. Jadi di sini saya ada 3 eksperimen dan saya akan melakukan ketiganya. Baiklah, eksperimen pertama, bagaimana jika PC 0 melakukan ping menuju server 0, apakah bisa? Apakah statusnya reply, request timeout, atau destination host unreachable? Jadi untuk pertama-tama kita mengkonfigurasi HTTP itu, pertama kita masukkan IP dari server sama PC-nya dulu. Kita ke server dulu, kita ke desktop, ke IP configuration. Di sini kita buat IP 162.168.23.1. Kita ingatin IP dari servernya ini, terus begini. Kalau udah IP, kita langsung ke service. Di sini kita mau buat layanan HTTP-nya. Di sini kan ada pilihannya, kita klik yang HTTP. Ini udah muncul kayak gini. Jadi pastiin field-nya ini on ya, HTTP, HTTPS. Nah, jadi kalau kita mau edit tampilan web browser nanti, kita ke indeks ini. Indeks ini kita edit. Ini kan ada banyak seperti ini kan. Jadi kita buat kita sendiri. Kita hapus. Di sini kita buat H1 welcome seperti ini. Terus kita buat slash buka kurung slash bold tutup, buka lagi H1 slash H1 tutup. Seperti ini. Udah kayak gini aja, kita langsung save, kita yes. Udah, kalau sudah kayak gini kita langsung keluar aja, kita ke PC-nya. PC itu kita masukin IP-nya jangan sama kayak server ya. Kalau tadi ujungnya 1, kita buat di sini ujungnya 2. Seperti ini. Setelah itu kita keluarin dulu. Kita ke desktop lagi. Kita ke command prompt. Kita ping IP dari server tadi. Ping 192.168.123.1. Statusnya ini reply ya, berarti menjawab soal tadi apakah statusnya itu reply ya. Terus kita coba ke web browsernya, kita X, bagaimana tampilan dari web yang udah kita buat tadi ya. Di sini kita masukin IP dari servernya ya. Nih muncul tampilannya welcome. Jadi eksperimen nomor 1 itu kita jawab itu tuh apakah PC 0 bisa melakukan ping menuju server 0 tuh bisa, dan statusnya itu reply. Oke, selanjutnya kita langsung ke eksperimen yang kedua. Kita scroll. Nah, di sini pertanyaannya, coba buat jaringan sederhana seperti gambar di bawah, tetapi ditambahkan dengan node server, kemudian lakukan browsing HTTP dari kedua workstation terhadap server. Jadi ini gambar yang udah dari soal 1 switch dan 2 workstation, tapi di sini ada perintahnya kita tambahin server ya.
Jadi ini kita server, kita tambahin, kita koneksikan pakai kabel straight. Oh ya, untuk di eksperimen tadi kenapa pakai crossover? Karena kalau dari server ke workstation itu pasti pakai cross walaupun dia beda jenisnya. Kalau sudah seperti ini kita ke server seperti tadi. Kita ke desktop, IP configuration, kita buat IP-nya sama aja kayak tadi. 3.1 seperti ini. Yang membedakan dengan eksperimen pertama itu ialah dia ada switch-nya. Oh ya, kita buat web browsernya dulu, kita ke service. Kalau seperti ini kita langsung edit aja indeksnya. Ini kita hapus, kita tambahkan head 1, kita ubah halo, bold, buka lagi, tutup, /h1 seperti ini. Kita save, yes, langsung keluar aja. Baru kita masukin IP-nya di tiap-tiap workstation atau tiap-tiap PC. 192.168.123.2 dan kita ke PC selanjutnya, desktop 192.168.123.3 ini. Kalau sudah kita masukin IP-nya, jadi di sini kemudian lakukan browsing HTTP dari kedua workstation terhadap server. Berarti kita menuju ke web browser ya. Dan kita ketikkan IP dari server kita. 1. Muncul tampilannya halo, terus kita coba juga di PC yang 2 ini. Web browser, masukkan IP servernya. Ya, tampilannya. Jadi eksperimen kedua ini kita berhasil ya. Ya, selanjutnya kita beralih ke eksperimen yang ketiga atau yang terakhir. Soalnya seperti ini. Coba buat hal yang sama tetapi untuk tipe jaringan seperti di bawah ini. Jadi tipe jaringan yang eksperimen 3 ini memakai tipe jaringan yang wireless ya, yang nirkabel. Jadi gimana kita menghubungkan PC ini ke server tapi nggak pakai kabel. Jadi kita melalui access point. Jadi pertama-tama sebelum kita ke konfigurasi HTTP-nya, kita mengganti modul dari dua workstation ini dan server itu menjadi modul wireless. Jadi kita ke server dulu. Di physical ini, servernya kita matikan dulu. Modul ini kita drag ke sini. Lalu kita ganti dengan modul ini. Ini modul wireless. Kita drag, kita pasang. Ini nggak apa-apa di atas atau di bawah. Kalau sudah itu kita hidupkan kembali. Sudah. Lalu kita menuju ke PC-nya. Kita matikan dulu. Kita scroll. Sini kita drag modulnya. Kita ganti. Oke. Kita hidupkan kembali. X ke, nah ini sudah terlihat kan bahwa dia tuh tersambung sama access point-nya. Di sini juga kita matiin. Kita keluarin, kita masukkan yang wireless. Kita hidupkan lagi. Nah, ini nih kayak tanda bahwa dia tuh udah tersambung secara wireless. Jadi, nah gimana nih
kita kalau mau ngeping ke servernya kan. Nah, jadi kita lihat dulu di server ini ke desktop, ke IP configuration-nya. Nah, di sini IP configuration-nya itu secara DHCP atau secara otomatis karena dia wireless kan. Untuk eksperimen yang 1 2 itu kan kita pakai statik kan, manual. Untuk yang ketiga ini kita pakai yang DHCP. Jadi nanti di web browsernya itu kita memasukkan IP dari server yang kita dapat secara DHCP ini. Kita foto dulu biar ingat. Udah. Terus kita ke PC. Kita lihat dulu IP-nya. Nah, IP-nya juga dapatkan secara otomatis ya. Begitupun di PC 4 ini. Jadi kita coba tes ke web browser dulu. Kita ketikkan IP dari server tadi 169.254.66.28. Sudah seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Kenapa ini tadi seperti ini? Karena kita nggak mengubah di server tadi yang index.html-nya kita nggak ubah, jadi tampilannya seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau ubah sesuai teman-teman itu juga bisa. Terus kita coba juga di PC 4 ya, ke desktop configuration. Kita masukin IP dari server tadi 54.66.28. Tampilannya seperti ini. Nah, coba kita ubah ya tampilan dari HTTP server yang udah kita tadi. Kita edit. Ini kita hapus. Kita tambahin satu. Gini, yay, berhasil. /bold, boldnya kecil, tutup, buka, /h1. Udah kayak gini kita save. Yes. Nah, kita coba lagi ke web browsernya apa tampilannya berubah. Kita masukkan IP-nya ya 169.254.66.28 tadi. Nah, tampilannya udah berhasil kan? Coba kita coba juga di PC 4. Satu 169.254.66.28. Nah, tampilan seperti ini. Nah, berarti kita udah melakukan konfigurasi yang sama, tetapi memakai tipe jaringan yang wireless ya, seperti itu. Jadi kita udah melakukan ketiga eksperimen dan semuanya berhasil. Jadi kesimpulan dari eksperimen kita ini tuh, cara kerja HTTP itu tuh nggak bisa dipisahkan dengan bagaimana aplikasi web browser tadi bekerja kan. Dari HTTP itu sangat berpengaruh dalam tampilan web browser. Jadi secara singkatnya tuh cara kerja HTTP itu sebagai berikut. Nah, saya udah browsing dari internet dan saya akan bacakan. Yang pertama, HTTP client membuat sambungan, lalu mengirimkan permintaan dokumen kepada web server tadi yang udah dibuat sama server tadi. Jadi klien itu meminta ke server, nanti server akan memberikan dokumen yang diminta klien, seperti itu. Yang kedua, selama HTTP server memproses permintaan klien, HTTP klien tuh menunggu responnya, nunggu respon feedback dari si server tadi. 3, setelah diproses, web server itu menjawab permintaan klien dengan status datanya kan, lalu barulah menutup sambungan, seperti itu. Nah, begitu aja penjelasan saya dari ketiga eksperimen. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan ada yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.